Kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlanjut ini banyak aktivitas bisnis yang perlu dilakukan penyesuaian. Sebagai contoh sudah lumrah dengan adanya penerapan work from home. Kendati bagaimanakah kesiapan penerapan full work from home bisnis proses di perusahaan asuransi umum? Untuk mengetahuinya lebih lengkap melalui segmen khusus Money Talks kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Hastanto Sri Margi Widodo, Presiden Direktur PT Asuransi Bintang Tbk, dan Zafar Dinesh Idham selaku Direktur PT Asuransi Bintang Tbk. Selamat siang Pak Widodo dan Pak Zafar. Selamat siang Bu Alin. Iya, terima kasih waktunya untuk kami. Dan tadi kita sudah simak informasi sekilas mengenai asuransi Bintang Indonesia. Boleh dijelaskan secara lebih lengkap nih Pak Widodo, sudah cukup lama ini berdiri untuk asuransi Bintang dan juga sejarahnya seperti apa sampai melantai di bursa, dan terakhir Pak, update kondisi bisnis saat ini tuh sampai yang terakhir ini gimana Pak Widodo? Oke, terima kasih Bu Alin. Saya beruntung sebenarnya ada di sebuah perusahaan yang didirikan oleh para pejuang. Jadi dan pejuang-pejuang ini memberikan contoh yang konkret sekali, dalam artian pendiri kita ada Pak Sudarko Atmojo yang beliau memutarkan duit dulu sempat di zaman kemerdekaan untuk kemudian bisa beli gedung di Massachusetts Avenue di Washington DC yang sekarang jadi kantor kedubes Indonesia di Amerika. Dan mungkin juga contoh lagi Pak Idham dengan gimana taktikalnya diplomatis menahan sekitar 50 pesawat pembom di Pakistan bersama Sir Zafarullah Khan, itu Perdana Menteri Luar Negeri Pakistan pertama. Atau pendiri kami Pak Wibowo itu yang bisa berhasil memasukkan senjata waktu untuk rebut Irian Barat. Jadi saya punya pendiri-pendiri yang memiliki contoh dari sisi bisnis, dari diplomatis dan taktikal, dan itu terus kami bawa sampai sekarang. Jadi sebuah perusahaan yang sudah 66 tahun, banyak sekali asam dan garam yang harus kami telan, tapi bahwa kenyataan kita telah hidup selama 66 tahun. Public list, kita melakukan IPO kita di tanggal 29 November 1989, dan itu cukup lama, cukup stabil juga. Kita sempat juga stock split seperti pernah kita lakukan beberapa tahun yang lalu, dan alhamdulillah mungkin sekarang dengan teknologi dan juga total paradigm transformation yang kita lakukan dengan teknologi dan juga the way that to do business, kita masih bisa surviving dan terus tumbuh cukup sehat walaupun dengan kondisi pandemi yang ada sekarang. Kami sudah setahun full work from home. Full, kalau mungkin ada beberapa yang bilang kami work from home 20% di kantor. Jadi itu work from home by not working at home. Kalau kita terbalik. Jadi kita work from home, nobody can work in the office. Jadi hanya satpam dan resepsionis lah yang boleh kerja di kantor. Mungkin seperti itu, Bu Alin. Work from home-nya full ya Pak untuk asuransi Bintang. Nanti saya akan ke Pak Zafar dulu. Mungkin boleh sebelum saya menyambung lagi tadi soal pencapaian asuransi Bintang, Pak Zafar bisa diceritakan ini penerapan manajemen mutu seperti apa di asuransi Bintang ini, karena tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Widodo ini tuh tidak sekedar work from home tapi full work from home. Seperti apa nih Pak bisnis prosesnya juga bisa dijelaskan sampai akhirnya bisa meraih ISO 9001/2015 Pak. Baik, terima kasih Bu Alin, bahwa kita sebetulnya sudah merintis rencana sertifikasi ISO 9001/2015 ini sejak akhir tahun 2019. Namun seperti diketahui bahwa dengan terjadinya pandemi ini banyak sekali penyesuaian yang harus kita lakukan, baik secara operasional maupun juga dengan perubahan dari bentuk bisnis yang kita hadapi. Oleh karena itu, waktu itu sudah kita canangkan, karena dari segi infrastruktur, dari sistem pengelolaan pegawai,
dan peralatan kerja kita sudah siap, bahwa kita siap untuk tidak bekerja di kantor, tadi seperti dijelaskan oleh Pak Widodo. Dan work from home ini kita sebutkan sebagai less office, ya. Nanti juga barangkali bisa kita jelaskan bahwa dengan dilaksanakannya work from home ini kita sudah bisa menutup beberapa kantor-kantor yang memang kita anggap tidak efektif tanpa produktivitas. Penyesuaian sudah selesai, maka di triwulan ketiga lah, akhir triwulan ketiga di bulan tahun 2020 kita mulai untuk melaksanakan ini yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan komite dan juga kegiatan-kegiatan persiapan hingga pada akhirnya di bulan Maret tahun 2021 ini kita siap untuk dilakukan audit oleh lembaga sertifikasi, dan alhamdulillah pada tanggal 4 Mei kemarin kita sudah berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 dari lembaga sertifikasi TUFSUD. Demikian. Iya, selain pencapaian ISO 9001:2015 ini selama 66 tahun Asuransi Bintang berdiri, apa saja capaian-capaian yang telah diraih oleh ASBI, Pak Widodo? Kami ada sebenarnya untuk memberikan cahaya lah di kegelapan saat musibah-musibah terjadi, dan so far selama ini mungkin tidak terlalu terpapar bahwa kamilah yang memberikan pertanggungan kepada beberapa kejadian-kejadian besar, seperti contohnya waktu kejadian kerusuhan 98. Itu ada beberapa perusahaan yang sampai sekarang mereka pun masih bisa berkata bahwa kami ada karena ada asuransi bintang. Karena kalau tanpa ada asuransi bintang sudah selesai bisnisnya. Dan mungkin juga bisa dilihat sangat besar sekali di tahun 98, kebetulan kami adalah perusahaan asuransi yang pertama kali memberikan perlindungan terhadap terorisme dan sabotage. Di bom GW Marriott, bom Kuningan, itu ada beberapa hotel-hotel besar yang kita sampai bayar hampir 7 juta US dollar untuk mereka bisa fully recover, tidak hanya terhadap material damage tapi juga terhadap business interruption yang terjadi karena kejadian-kejadian terorisme tersebut. Dan itu hanya sebagai contoh kecil, tapi intinya bahwa kami adalah untuk memberikan perlindungan pada masa-masa kelam itu. Dan contoh kemarin untuk gempa Palu, kita specifically begitu kejadian, pemiliknya kita datangkan ke Jakarta langsung, dan beliau sampai sangat terharu. Jadi Pak, memang sekarang kebetulan jadi akhirnya kami sangat jaga dekat sekarang. Kami ada, memang fungsi kami adalah itu. Jadi bahwa kami ada untuk memberikan perlindungan di masa-masa sulit. Jadi saya rasa itu pencapaian yang akan menjadi legitimasi keberadaan atas kami di industri. Iya Pak Widodo, dan saya ke Pak Zafar kembali nih Pak, manfaat yang diperoleh oleh Asuransi Bintang dengan mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 ini apa saja Pak Zafar? Baik, terima kasih. Mungkin boleh kami sampaikan bahwa ada suatu disebut tonggak acuan atau milestone ya dari sertifikasi ISO 9001:2015 yang sudah diterima oleh Asuransi Bintang, yaitu scope atau lingkup yang disertifikasi, di mana di situ tertulis sebagai provision of integrated insurance services. Hal ini mungkin adalah sesuatu hal yang kami anggap cukup signifikan, manakala kita Asuransi Bintang berhasil mensertifikasi ISO 9001:2015 untuk seluruh kegiatan jasa asuransi secara terintegrasi. Ya, mungkin kalau Bapak-bapak dan Ibu agak lebih jeli sedikit, bila mana sebuah perusahaan mendapatkan sertifikasi ISO 9001, bisa dilihat apakah skopnya itu melingkupi seluruh kegiatan atau hanya sebagian saja. Manakala yang biasa sering terjadi hanya mungkin di salah satu divisi, misalkan claim atau customer service
atau mungkin salah satu cabang saja. Nah, inilah barangkali prestasi yang kami anggap cukup menggembirakan lah, di mana penerapan dari sistem manajemen mutu, penetapan dari proses kerja full WFH atau less office ini bisa kita terapkan di seluruh perusahaan secara terintegrasi. Nah, inilah mungkin yang bisa kita istilahnya kita jadikan tonggak untuk berkembang selanjutnya. Itulah, Bu. Ya, sebuah milestone atau tonggak untuk berkembang selanjutnya. Ini kita tahu ASBI ini perjalanannya panjang, sudah 66 tahun. Nah, saya ingin tahu juga dari Pak Widodo nih, seperti apa sih Pak ASBI beradaptasi dari sisi bisnis, kemudian dari sisi teknologi juga selama 66 tahun terakhir ini Pak Widodo. Iya, terima kasih Bu Alin. Jadi kalau kita mau lihat seperti Moore's Law bahwa teknologi itu akan goes exponentially ya. Jadi bahkan ada komparasi kalau Windows, kalau mobil teknologi mobil itu seperti komputer, maka mobil itu akan jalan 1000 km dengan 100 cc bahan bakar untuk melihat ekstrimnya. Jadi kebetulan kita sangat dekat dan dengan akademisi dunia akademisi, dan kita banyak adaptasi kepada teknologi yang baru. Tentunya tidak sekedar hanya off the shelf aja, bahkan kita kadang-kadang ada beberapa teknologi, kayak contohnya kita udah mulai masuk ke AI, kita juga masuk ke another level of security dari authentication di dalam berproses ini. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya dari proses kerja yang ada ini, itu tidak melulu hanya teknologi. There is a big human part dari sebuah proses bisnis yang sebenarnya harus kita pahami. Dan mungkin kelebihan yang kami adalah bahwa kita berhasil melakukan paradigm transformation dari behavior juga terhadap juga sistem-sistem remunerasi dan HR system. Gitu, Bu Ali. Iya, paradigm transformation tadi Anda katakan. Dan kalau kita tadi sudah dengarkan juga bahwa memang work from home di sini, kalau di Asuransi Bintang ini full work from home. Nah, saya ingin mengetahui lebih dalam nih dari Pak Zafar, seperti apa Pak untuk strategi kontrol saat diterapkan full work from home ini di Asuransi Bintang supaya kualitas kerja dari para karyawan ini tetap terjaga dan terutama kualitas layanan untuk para nasabah. Baik, terima kasih Bu Alin. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Widodo bahwa kita banyak sekali memanfaatkan teknologi ya, dalam hal ini kebetulan investasi dan pelaksanaan dari penerapan teknologi kita sudah cukup jauh. Kita mulai waktu itu sejak tahun 2013 dan juga dilengkapi dengan pengaturan di bidang ke-PSDM-an dan proses kerja. Nah, mungkin yang menarik adalah di proses bisnis ini yang waktu kita sama-sama kita telaah bersama-sama dengan konsultan yang membantu kita, ada ratusan dokumen yang kita telaah, dan juga kita semua pengambil keputusan di perusahaan juga sudah diinterview, yang akhirnya mengerucut kepada suatu kebijakan, yaitu bahwa semua insan di Asuransi Bintang harus mempunyai SOP yang dia laksanakan. Itu satu hal. Dan yang kedua adalah bahwa bila mana ada seorang insan di Asuransi Bintang yang tidak mempunyai SOP yang dia lakukan, maka keberadaannya akan dipertanyakan. Jadi kita sangat mencoba melekatkan antara proses bisnis itu dengan setiap orang ada yang berada di perusahaan, sehingga tidak ada lagi istilahnya orang-orang liar ataupun orang-orang yang tidak teridentifikasi yang berada di perusahaan. Itu adalah bagian dari upaya kita untuk betul-betul mengintegrasikan proses bisnis yang sudah kita jalankan ini dengan semua insan yang ada. Begitu, terima kasih.